film dibuka dengan adegan persiapan pesta ulang tahun yang sama dengan adegan di awal film The Lord of the Ring, The Fellowship of the Ring, di mana kita diperlihatkan Bilbo Baggins tua sedang menulis sebuah buku yang menceritakan tentang petualangannya sewaktu masih muda. Pada awal penulisan, Bilbo menceritakan tentang kerajaan kurcaci yaitu Erebor yang sangat kaya dan makmur. Kerajaan tersebut dipimpin oleh King Thor yang dikenal sebagai Raja Bawah Gunung. Tepat di bawah kerajaan Erebor, terdapat sumber kekayaan berupa tambang emas dan berlian. Pada suatu hari, salah satu kurcaci tak sengaja menemukan permata Arkenstone yang sangat berharga. Permata tersebut lalu ditampilkan di atas singgasana. Karena saking kayanya, kerajaan manusia dan kerajaan peri yang dipimpin oleh Thranduil sampai tunduk kepada Erebor. Namun sayangnya King Thor sangat pelit dan jarang membagi berliannya kepada kerajaan yang datang. Hari menjadi tahun, tahun menjadi tahun. Sifat Thor semakin serakah. Ia menumpuk semua hartanya di ruangan bawah tanah sampai membentuk gundukan besar. Pada suatu hari, kerajaan Erebor diserang oleh seekor naga yang dikenal sebagai Smaug. Smaug dengan cepat menghanguskan seluruh desa dan membobol garis pertahanan Erebor. Thor mencoba menyelamatkan sisa hartanya, tetapi Smaug lebih dulu menguasai harta Erebor, bahkan permata Arkenstone. Cucu Thor bernama Thorin lalu membawa Thor keluar dari Erebor bersama kurcaci yang selamat. Pada saat itu juga, Thorin melihat pasukan peri atau elf dan meminta bantuan kepada Raja Thranduil. Namun sayangnya Thranduil menolak karena kemarin Thor tak membagi berliannya. Kini bangsa kurcaci sudah tidak lagi mempunyai tempat tinggal karena Smaug sudah mengambil harta dan kerajaan mereka. Beberapa bulan kemudian, kurcaci Erebor berusaha untuk merebut kembali Moria, sebuah kerajaan kurcaci yang sudah lama ditinggalkan. Sayangnya kerajaan tersebut telah dikuasai oleh makhluk jahat yang disebut Orc dan mengharuskan mereka untuk memerangi Orc. Di dalam peperangan tersebut, Raja Thor terbunuh oleh pemimpin Orc bernama Azog. Gak cuma itu, ayah Thorin bernama Thrain juga menghilang dan digosipkan diculik oleh musuh. Hal tersebut membuat Thorin marah. Ia mencoba melawan Azog, namun karena tubuhnya boncel, Azog dengan mudah menyerangnya dari berbagai arah dan berhasil membuat perisai Thorin kontal. Thorin lalu menggunakan batang kayu ek untuk dijadikan perisai, dan ia berhasil melumpuhkan Azog dengan memenggal lengannya. Azog yang gembira kemudian mundur bersama sebagian pasukannya. Para kurcaci akhirnya memenangkan peperangan dan berhasil merebut kembali Moria. Namun sayangnya hanya sedikit kurcaci yang selamat. Hal itu tentunya membuat Thorin bingung karena untuk membangun kembali kerajaan membutuhkan banyak rakyat. Thorin kemudian memerintahkan para kurcaci berpencar untuk menjalani hidup di antara manusia sebagai pekerja tambang, pandai besi, dan pembuat mainan. Pada titik penulisan ini, ponakan Bilbo yaitu Frodo Baggins datang hanya untuk mengambil roti tawar milik Bilbo. Frodo kemudian pergi untuk menemui Gandalf yang dikabarkan sudah tiba di depan desa Shire. Di mana adegan ini nantinya nyambung dengan adegan di awal film The Lord of the Ring saat Gandalf membawa gerobak berisi mercon untuk merayakan pesta nanti malam. Scene kemudian berpindah 60 tahun yang lalu saat Bilbo masih muda. Ia lalu didatangi penyihir Gandalf si kelabu, dan ini pertama kalinya Bilbo kenal dengan Gandalf. Tanpa memberi gula dan teh terlebih dahulu, Gandalf langsung menawarkan Bilbo untuk menjadi anggota ekspedisi yang siap melakukan petualangan. Tentu saja Bilbo menolak, namun Gandalf tetap bersikeras dan menetapkan Bilbo sebagai anggotanya. Gandalf kemudian pergi sambil mengatakan, "Aku akan memberitahu yang lain." Malam harinya saat Bilbo duduk untuk makan malam, ia diganggu oleh seorang tamu yang ternyata adalah kurcaci bernama Dwalin. Dwalin dengan santunya mengambil makanan milik Bilbo sambil menanyakan tentang tamu pesta yang lain. Tentu saja Bilbo kebingungan karena dirinya sama sekali tak mengadakan pesta. Gak lama kemudian tamu kurcaci berikutnya datang. Ia bernama Belin. Setelah itu datanglah dua kurcaci lagi bernama Fili dan Kili, yang kemudian disusul dengan 8 kurcaci yaitu Bifur, Bofus, Bomur, Oin, Gluin, Nori, Dori, Ori, dan si biang keroknya yaitu Gandalf. Gandalf mengatakan kepada Bilbo kalau dirinya sengaja mengundang para kurcaci untuk mendatangi rumah Bilbo yang akan ditetapkan sebagai anggota ekspedisi mereka. Kini rumah Bilbo penuh dengan kurcaci.
mereka mengambil semua makanan Bilbo dan juga merusak beberapa alat dapur. Setelah itu datanglah satu kurcaci lagi yang tentu saja adalah Thorin, si perisai kayu. Mereka lalu berkumpul di meja makan dan membahas tentang ekspedisi mereka. Gandalf mengeluarkan sebuah peta yang menunjukkan perjalanan menuju Gunung Sunyi, tempat kerajaan Erebor. Rupa-rupanya mereka berencana untuk merebut kembali Erebor dan harta mereka dari Smaug. Gandalf lalu memberikan Thorin sebuah kunci yang didapat dari ayah Thorin. Jika ada kunci, pasti ada pintu menuju Erebor. Gandalf kemudian mengungkapkan kalau pintu tersebut tersembunyi dan hanya ada satu orang yang tahu dan orang tersebut berada di tengah dunia, Dunia Tengah. Gandalf juga menambahkan kalau kita membutuhkan pencuri yang lihai menyusup ke Erebor tanpa diketahui oleh Smaug. Tentu saja pencuri itu adalah Bilbo. Itulah alasan Gandalf diam-diam mengundang para kurcaci ke rumah Bilbo. Bilbo lalu diberi surat kontrak yang isinya perjanjian bla 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 setelah Bilbo menyelesaikan ekspedisi ini. Gandalf mengatakan kepada Bilbo kalau ekspedisi ini adalah kesempatan Bilbo untuk menemukan petualangan yang bisa diceritakan melalui sebuah buku. Sayangnya Bilbo tetap menolak untuk membantu ekspedisi ke Erebor. Ia lalu pergi ke kamar, kemudian bobo. Pagi harinya, Bilbo mendapati kalau semua kurcaci telah pergi. Namun jauh di lubuk hati, Bilbo kecewa karena kehilangan kesempatan untuk berpetualang. Bilbo lalu menemukan surat kontrak di meja, di mana surat tersebut telah ditandatangani oleh Thorin. Bilbo pun langsung mengambil kesempatan ini dengan mengambil beberapa perlengkapan lalu menyusul ke rombongan kurcaci. Setibanya di rombongan, Bilbo diberi kuda poni untuk dikendarai dan mereka mulai melakukan perjalanan ke arah timur. Beberapa hari setelah menempuh perjalanan, mereka terlihat bermalam di atas bukit dan tanpa disadari, api unggun yang mereka buat ternyata memancing perhatian orc. Orc tersebut lalu menyeru anak buahnya untuk memberitahu Azog bahwa keberadaan kelompok Thorin sudah ditemukan. Rupa-rupanya Azog memiliki dendam atas apa yang sudah Thorin lakukan sewaktu peperangan di Moria. Pagi harinya, Thorin dan kelompoknya kembali melakukan perjalanan ke arah timur. Di dalam perjalanan, Bilbo menanyakan Gandalf tentang penyihir lainnya selain Gandalf. Gandalf lalu mengatakan kalau di perguruannya terdapat 5 penyihir yang dipimpin oleh Saruman. Ada salah satu penyihir lain yang Gandalf ingat, yaitu Radagast, si penyihir coklat yang hidup bersama hewan di suatu hutan. Setelah menempuh perjalanan yang sangat melelahkan, rombongan Thorin memutuskan untuk membangun kemah di atas bukit batu. Di bukit tersebut terdapat rumah tua yang sudah hancur. Gandalf menyarankan Thorin untuk tidak beristirahat di sini karena dirinya merasakan bahaya. Tentu saja Thorin menolak karena lemah sahwatnya mulai kambuh. Keduanya lalu bertengkar sampai akhirnya Gandalf pergi dari rombongan. Malam harinya, Bilbo, Fili, dan Kili menemukan bahwa 2 kuda poni secara ajaib menghilang. Ketiganya lalu melihat cahaya api di dalam hutan. Mereka pun mengedap-ngedap mendekati cahaya tersebut dan menemukan 3 troll sedang memasak opor bancet bersama 2 kuda poni milik rombongan. Bilbo sebagai pencuri lalu disuruh oleh Fili untuk membebaskan 2 kuda poni. Bilbo pun terpaksa menyelinap ke arah 3 troll. Namun saat Bilbo mencoba mengambil linggis dari salah satu troll, ia secara tak sengaja tertangkap. Ketika Bilbo akan dimasak, Fili, Kili, dan para kurcaci datang dan langsung menyerang para troll. Para kurcaci kemudian menyerah setelah ketiga troll mengancam akan membunuh Bilbo. Separuh dari kelompok lalu diikat di atas api unggun. Pada saat itu juga, Bilbo melihat Gandalf sedang wirawiri di balik pepohonan. Bilbo pun sengaja mengulur waktu dengan mengatakan kepada troll kalau daging kurcaci rasanya seperti lembing. Gak lama setelah itu, muncullah Gandalf dari balik batu besar. Ia lalu membelah batu tersebut dengan tongkatnya yang membuat sinar matahari pagi menembus celah dan mengubah troll menjadi batu. Sadar kalau troll memiliki gua untuk berlindung, mereka pun mencari gua tersebut di sekitar hutan.
Benar saja, ada salah satu goa yang tak jauh dari tempat mereka berada. Di dalam goa, Gandalf dan para kurcaci menemukan beberapa pedang elf yang memiliki ilmu magis. Sebelum pergi dari goa, Gandalf menemukan sebuah pedang kecil di balik tulang belulang. Ia pun memberikan pedang tersebut kepada Bilbo karena ukurannya pas. Gandalf mengatakan bahwa pedang ini buatan elf yang disebut sebagai pedang Sting. Pedang ini akan bersinar biru ketika ada orc atau goblin di sekitarnya. Di saat itu juga datanglah Radagast, si penyihir coklat menggunakan kereta yang ditarik oleh kelinci dari Ros Gobel. Radagast memberitahu Gandalf kalau hutan Greenwood baru saja terkena sihir hitam. Radagast menceritakan sebelum sihir tersebut masuk ke hutan. Jadi saat itu, Radagast menemukan kalau hewan di sekitar pondoknya pada meninggal. Ketika Radagast mencoba menyembuhkan salah satu bekicot yang hampir mati, ia didatangi segerombolan laba-laba. Radagast pun membacakan sebuah mantra dan berhasil mengusir para laba-laba. Setelah itu, Radagast mengikuti kemana perginya laba-laba yang berakhir di sebuah benteng tua atau Dol Guldur. Saat Radagast memasuki benteng tersebut, ia diserang oleh roh raja penyihir bernama Angmar. Namun untung saja Radagast berhasil mengusirnya dan menemukan sebuah pedang legendaris. Dari lorong benteng, Radagast melihat sosok bayangan hitam yang diduga kuat sebagai Necromancer alias Sauron. Saat Radagast memberikan pedang temuannya kepada Gandalf, tiba-tiba dua serigala buas datang menyerang. Tetapi kedua serigala tersebut berhasil dilumpuhkan. Gandalf menyadari kalau itu bukan serigala, melainkan Wraith, si pengintai milik orc, yang artinya keberadaan orc ada di dekat mereka. Radagast kemudian menyuruh rombongan untuk pergi, sedangkan dirinya akan mengalihkan perhatian para orc. Rombongan kurcaci berlari melintasi area terbuka dan sesekali bersembunyi di balik batu. Namun sayangnya salah satu orc berhasil melacak mereka. Orc tersebut dibunuh dan menimbulkan jeritan bahagia, yang pada akhirnya keberadaan mereka diketahui oleh orc yang lain. Gandalf lalu menemukan sebuah goa sempit. Ia pun menyuruh yang lain untuk segera masuk ke dalam goa. Tepat saat mereka masuk ke dalam goa, pasukan elf datang. Mereka membunuh semua para orc tanpa ampun. Tetapi di sini rombongan kurcaci milih diam dan melanjutkan perjalanan melalui goa. Perjalanan mereka berakhir di sebuah kerajaan Rivendell yang tentu saja itu kerajaan elf. Setibanya di Rivendell, mereka disambut oleh Lindir yang kemudian disusul dengan kedatangan Raja Rivendell yaitu Elrond. Elrond mengatakan kepada Gandalf bahwa dirinya baru saja membasmi para orc yang masuk ke gurun dekat kerajaan. Elrond lalu membawa mereka ke dalam kerajaan dan menyuguhkan mereka berbagai macam lalapan termasuk daun kemangi. Malam harinya, Gandalf meyakinkan Thorin untuk menunjukkan petanya kepada Raja Elrond karena dialah orang yang dimaksud Gandalf yang tahu tentang pintu tersembunyi. Setelah menerima petanya, Elrond memperhatikan tulisan rahasia di peta yang harus dibaca pada hari dan kalender bulan yang sama, dan juga bentuk bulan yang sama pada saat penulisan peta. Kebetulan sekali, hari ini adalah hari yang tepat saat bulan di atas sama persis saat penulisan peta. Maksudnya gimana, Bang? Saat Elrond meletakkan petanya di bawah cahaya bulan, peta secara ajaib memunculkan huruf biru menyala. Tulisan tersebut menunjukkan cara menemukan pintu rahasia ke Erebor. Jadi, para kurcaci harus berada di tempat tertentu di lereng gunung sunyi, di hari yang tertentu juga saat akhir musim panas. Dan ketika matahari terbenam, maka pintu rahasia akan terbuka. Bingung lah. Pagi harinya, Gandalf bertemu peri Galadriel bersama Saruman. Mereka lalu membahas tentang tanda-tanda kedatangan Necromancer dari Radagast. Saruman yang sebenarnya berpihak kepada kegelapan tentu saja membantah. Ia mengatakan bahwa Necromancer telah ditaklukkan berabad-abad yang lalu
dan tak mungkin bangkit walaupun dengan kekuatan yang besar. Gandalf lalu menunjukkan pedang yang Radagast temukan di benteng Dol Guldur. Pedang tersebut adalah Morgul yang seharusnya terkubur bersama Necromancer di bawah gunung. Pada saat itu juga mereka mendapat kabar bahwa para kurcaci sudah pergi meninggalkan Rivendell. Sebelum pergi menyusul para kurcaci, Gandalf diberi tawaran oleh Anya Galadriel. Jika suatu saat nanti Gandalf membutuhkan bantuan, Gandalf bisa langsung manggil namanya. Para kurcaci dan Bilbo melanjutkan perjalanan mereka ke arah timur. Setibanya di Gunung Bebatuan, mereka dikejutkan dengan kemunculan 3 raksasa batu yang saling serang satu sama lain. Di sini masih belum jelas apa motif permasalahan mereka. Menurut tegasan.com, pertempuran ketiganya dipicu ketika salah satu raksasa mengencingi tempat tinggal raksasa batu kedua, yang kemudian mereka memaidu raksasa ketiga hingga akhirnya terjadilah kesalahpahaman. Yang jelas, raksasa tersebut berasal dari Pulau Harta Karun di universe Upin Ipin. Di dalam pertempuran mereka, Bilbo menjadi beban, di mana Bilbo sengaja terpeleset agar dimanja oleh Thorin. Thorin pun menyelamatkan Bilbo dan ia malah ikut-ikutan terpeleset. Setelah itu mereka berlindung di sebuah goa. Di sini Thorin memaci-maci maki Bilbo karena kelakuannya barusan yang hampir membuat dirinya jatuh ke jurang. Merasa dirinya menjadi beban, Bilbo pun diam-diam pergi saat para kurcaci tertidur. Namun kurcaci Bofur memergoki Bilbo. Bilbo lalu mengatakan kalau dirinya merasa belum siap untuk melakukan petualangan, dan apa yang dikatakan Thorin itu benar. Di waktu yang sama, tiba-tiba pedang Bilbo bersinar biru. Setelah itu, lantai yang mereka injak terbuka yang membuat rombongan jatuh ke dalam celah dan berakhir di kerajaan Goblin. Para kurcaci lalu ditangkap oleh pasukan Goblin, sedangkan Bilbo menyelinap pergi dari pasukan Goblin. Gak lama setelah Goblin membawa pergi para kurcaci, Bilbo bertemu satu Goblin yang mengharuskan Bilbo untuk melawannya. Pertarungan keduanya merembet-rembet ke tepi jurang yang pada akhirnya mereka pun jatuh ke jurang tersebut. Para kurcaci kemudian dibawa ke hadapan Raja Goblin yang ukurannya lumayan besar. Di sini, Big Goblin melihat Thorin berada di kawanan kurcaci. Ia lalu mengatakan bahwa ada makhluk yang mau membayar mahal jika berhasil membunuh Thorin. Makhluk tersebut tentu saja adalah Azog, musuh lama Thorin. Big Goblin kemudian menyuruh Goblin Bocil untuk mengirim pesan kepada Azog bahwa kurcaci Thorin sudah berhasil ditangkap. Di sini lain, Bilbo tersadar di dasar jurang. Ia lalu melihat Gollum menyeret Goblin yang jatuh bersamanya. Pada saat Gollum menyerang si Goblin, sebuah cincin jatuh dari saku Gollum. Cincin tersebut adalah One Ring yang awalnya milik Necromancer atau Sauron. Gollum itu sendiri awalnya seorang hobbit bernama Smeagol yang tak sengaja menemukan satu cincin di sungai Anduin. Cincin tersebut memiliki kekuatan magis yang membuat si miliknya memiliki 2 kepribadian, di antaranya adalah hasutan gelap. Satu cincin juga mampu memperpanjang umur si milik sampai melampaui batas usia normal. Bahkan, Gollum pernah membunuh temannya sendiri gara-gara rebutan cincin tersebut. Setelah Gollum membawa pergi Goblin ke tepi danau, Bilbo mengambil satu cincin yang jatuh di tanah, lalu memasukkannya ke dalam sakunya. Beberapa saat kemudian, Gollum menemukan Bilbo yang mencoba bersembunyi darinya. Keduanya saling mengancam akan membunuh hingga akhirnya keduanya sepakat untuk melakukan permainan tebak-tebakan. Jika Bilbo menang, maka Gollum akan menunjukkan jalan keluar. Namun jika Bilbo kalah, maka Gollum akan menunjukkan jalan keluarnya juga. Keduanya mulai melontarkan tebak-tebakan dan berhasil saling menjawab dengan benar. Saat Bilbo memiliki tebak-tebakan terakhir, ia melontarkan pertanyaan kepada Gollum, "Apa yang ada di dalam sakuku?" Tentu saja Gollum kebingungan dan tak bisa menjawabnya.
Bilbo lalu menuntut Gollum untuk menunjukkan jalan keluar. Namun sayangnya Gollum menolak kesepakatan. Ia merogoh sakunya untuk mengambil satu cincin, tetapi cincinnya tak ada. Dari sinilah Gollum sadar bahwa satu cincin ada pada Bilbo. Ia pun menyerang Bilbo sambil Bilbo terjatuh yang membuat cincinnya terlempar. Untung saja jari Bilbo berhasil menyelipkannya dan terkejut saat mengetahui kalau dirinya menjadi tidak terlihat. Di sisi lain, Big Goblin menemukan bahwa salah satu pedang kurcaci ternyata pedang Goblin Cleaver. Ia pun menyuruh pasukannya untuk membunuh semua kurcaci. Namun di waktu yang sama, Gandalf datang sambil diiringi ledakan putih. Gandalf kemudian mendesak para kurcaci untuk bertempur. Tetapi karena Goblin terlalu banyak, Gandalf pun menyuruh para kurcaci untuk pergi dari sini. Mereka menuruni jalan setapak dan jembatan kayu reot. Saat mereka melintasi jembatan terakhir, Big Goblin muncul menghadang mereka. Gandalf lalu membunuh Big Goblin dengan menebas perut dan menggorok lehernya. Tubuh Big Goblin yang berat membuat jembatan rusak dan mulai runtuh ke dalam jurang. Gandalf kemudian menuntun kurcaci pergi dari goa. Mereka melewati Bilbo dan Gollum yang sedang bersembunyi di balik batu. Dengan keadaan tidak terlihat, Bilbo mempunyai kesempatan untuk membunuh Gollum. Namun saat Bilbo melihat wajah Gollum yang menyedihkan, ia pun mengurungkan niatannya dan kabur menyusul Gandalf. Gandalf dan kurcaci akhirnya berhasil keluar ke daerah pepohonan. Di sini Gandalf mendapati kalau Bilbo tidak ada di kelompoknya. Thorin pun curiga kalau Bilbo sengaja kabur untuk kembali ke rumah. Di saat ini juga, Bilbo muncul lalu membalas perkataan Thorin bahwa dirinya memang ingin kembali ke rumah namun dengan satu syarat. Para kurcaci juga harus tinggal dengannya karena mereka tidak punya rumah. Bersama dengan itu, tiba-tiba Azog dan pasukan Werknya muncul. Mereka memojokkan para kurcaci ke tepi tebing, di mana para kurcaci Gandalf dan Bilbo memilih memanjat pohon pinus untuk berlindung. Werk yang kelaparan terus menyerang pohon pinus dan membuat beberapa pohon tumbang hingga menyisakan satu pohon yang berdiri tepat di tepi tebing. Gandalf lalu menemukan seekor kupu-kupu. Ia membacakan mantra ke kupu-kupu tersebut seolah-olah Gandalf meminta si kupu-kupu untuk membawa pesan bantuan. Setelah itu, Gandalf mengambil buah pinus lalu membakarnya dengan mantra. Kemudian, ia melemparkannya ke arah gerombolan Werk. Api yang dihasilkan ternyata berhasil memukul mundur Werk. Gandalf pun mengambil lebih banyak buah pinus untuk menciptakan api yang lebih besar. Sayangnya, pohon yang mereka panjat roboh dan hampir jatuh ke jurang. Merasa tak ada jalan lagi, Thorin pun memutuskan untuk melawan Azog. Thorin yang belum sarapan tentu saja dengan mudah dikalahkan Azog bersama Werk putihnya. Ketika salah satu orc hendak membunuh Thorin, Bilbo datang dan langsung menyelamatkan Thorin, yang kemudian disusul dengan para kurcaci. Di tengah pertempuran mereka, datanglah sekawanan elang besar yang sebelumnya dipanggil oleh Gandalf melalui kupu-kupu. Elang tersebut melempari orc ke jurang, kemudian membawa pergi Bilbo, Gandalf, dan semua kurcaci. Azog yang merasa gagal membunuh Thorin mengungkapkan kalau suatu saat nanti dirinya pasti akan menemukan Thorin. Kelompok itu lalu tiba di atas gunung Carrock. Di sini Thorin berterima kasih kepada Bilbo karena telah menyelamatkan nyawanya. Ia juga meminta maaf telah meragukan Bilbo. Semuanya lalu melihat ke arah timur, di mana dari kejauhan terlihat sebuah gunung yang tentu saja itu Gunung Sunyi, tempat tujuan mereka. Film ini ditutup dengan seekor burung emprit yang mengetuk-ngetuk ketepeng di dinding Erebor.
Ketukan tersebut lalu membangunkan Smaug yang sedang tertidur pulas. Film dibuka dalam kilas balik di kota Bray, di mana Thorin Oakenshield mendatangi bar milik Pak Bagong untuk memesan roti tabok isi gula. Saat Thorin mulai memakan roti taboknya, ia menyadari bahwa dirinya sedang diawasi oleh dua pria. Dua pria tersebut kemudian memilih mundur ketika Gandalf datang dan bergabung dengan Thorin. Kejadian ini pertama kalinya Thorin bertemu dengan Gandalf sebelum melakukan perjalanan ke Middle-earth. Tujuan Gandalf ke sini tentu saja mendesak Thorin untuk memulai pencarian Arkenstone dari Smaug, karena Arkenstone memungkinkan Thorin untuk merebut kembali kerajaan Erebor dan mengeklaim tahta raja di bawah gunung. Gandalf juga menyarankan Thorin agar merekrut pencuri untuk mencuri Arkenstone dari Smaug. Take back your homeland. 12 bulan kemudian, tepatnya tidak lama setelah akhir film sebelumnya, Bilbo terlihat sedang mengamati pergerakan orc yang dari kemarin mengejar rombongannya. Pada saat itu juga, Bilbo melihat seekor beruang besar berdiri tepat di seberang tebing ia berada. Bilbo pun kembali ke rombongannya dan memberitahu kepada mereka bahwa dirinya melihat beruang besar. Gandalf mengatakan kalau itu bukan beruang biasa, melainkan beruang jadi-jadian. Bersama dengan itu, terdengar suara aungan yang sangat keras. Mereka pun segera berlari ke arah hutan. Setibanya di padang rumput, Gandalf menginstruksikan mereka untuk memasuki sebuah rumah. Dari kejauhan, beruang muncul mengejar mereka. Untung saja rombongan kurcaci berhasil masuk ke rumah tepat sebelum beruang menerobos pintunya. Gandalf mengatakan kepada para kurcaci kalau rumah ini milik si beruang bernama Beorn yang bisa mengubah dirinya menjadi manusia seperti manusia serigala. Get some sleep, all of you. Pada malam harinya, Azog dan pasukannya mencoba menggerebek rumah tersebut. Namun ia tak berani setelah melihat Beorn berjaga di sekitar rumah. Gak lama kemudian datanglah putra Azog bernama Bolg yang memberitahu kalau Azog dipanggil ke Dol Guldur untuk menghadap petuanya yang tentu saja penyihir Necromancer. Setibanya di Dol Guldur, Azog menghadap Necromancer yang disuarai oleh Benedict Cumberbatch. Necromancer memerintahkan Azog menjalankan tugas lain, yaitu mempersiapkan pasukan untuk memulai peperangan. Sebagai komandan yang baik, Azog pun menuruti Necromancer. Azog lalu memerintahkan Bolg untuk menggantikannya memburu para kurcaci dan menegaskan kalau Bolg harus membunuh Thorin. Pagi harinya, Beorn sudah berubah menjadi manusia. Ia terlihat sedang merekul kayu untuk dijadikan bahan bakar. Gandalf lalu memberitahu para kurcaci kalau Beorn tidak suka dengan kurcaci. Maka dari itu, dirinya dan Bilbo akan menemui Beorn terlebih dahulu. Di hadapan Beorn, Gandalf mengungkapkan ketidaksopanannya yang telah memasuki rumah Beorn tanpa izin. Ia terpaksa masuk karena tadi malam para orc mengejar rombongannya. Mendengar kata rombongan, Beorn pun meminta Gandalf untuk menunjukkan rombongan tersebut. 2 per 2, para kurcaci mulai menambahkan diri. Awalnya, Beorn sangat marah dan ingin menyerang para kurcaci. Namun setelah melihat Thorin, Beorn pun tak jadi. Beorn lalu menyuguhkan mereka makanan dan menanyakan tujuan mereka datang ke sini. Thorin menjelaskan kalau dirinya sedang melakukan perjalanan ke Gunung Sunyi untuk merebut kembali Erebor. Mendengar hal tersebut, Beorn pun terkesan dengan semangat Thorin. Beorn mengatakan kalau sebenarnya dirinya tak suka dengan kurcaci, namun ia lebih benci dengan para orc yang telah membunuh semua spesiesnya dan hanya menyisakan Beorn seorang diri. Mengingat kalau waktu para kurcaci hanya beberapa hari, Beorn pun meminjamkan kudanya kepada mereka agar mereka dapat lebih cepat tiba di hutan Mirkwood. Sebelum pergi, Beorn memberitahu Gandalf tentang desas-desus orang mati yang berkeliaran di dekat Hickwell. Beorn bertanya apakah ada makam di sana. Gandalf pun langsung ingat tentang pernyataan peri Galadriel bahwa di dekat Hickwell terdapat makam Nazgul, tepatnya di Bukit Batu Rudaur. Di sanalah makam Raja Penyihir Angmar dimakamkan bersama pedangnya. Tentu saja pedang tersebut sudah ditemukan oleh Radagast di film The Hobbit pertama. Dari sini Gandalf curiga bahwa penyihir tersebut kemungkinan telah bebas.
Saya ingatkan, Raja Penyihir Angmar alias Necromancer adalah anak buah Sauron yang dulu pernah membantu peperangan di Mordor. Ia sangat setia kepada Sauron, bahkan mau melakukan segala cara agar Sauron bisa menguasai Middle-earth. Singkat cerita, Gandalf, Bilbo, dan para kurcaci akhirnya tiba di pintu masuk hutan Mirkwood. Di sini, Gandalf menemukan gambar mata Sauron di sebuah patung. Ia pun langsung berkontak batin dengan Galadriel yang meminta Gandalf untuk mengecek makam Nazgul. Gandalf lalu memutuskan untuk pergi ke Higwell menggunakan salah satu kudanya. Sebelum pergi, Bilbo berniat memberitahu Gandalf tentang temuannya di lorong Goblin yang tentu saja itu One Ring. Namun Bilbo ragu-ragu dan tak jadi menunjukkan One Ring-nya. Ia malah mengatakan kalau dirinya menemukan keberanian untuk menutup-nutupi dari Gandalf. Sebenarnya, di akhir film pertamanya, Gandalf sudah tahu bahwa Bilbo menemukan One Ring Sauron. Tetapi ia membiarkan Bilbo memilikinya karena One Ring tersebut bakalan membantu Bilbo menyelesaikan petualangannya termasuk mencuri Arkenstone dari Smaug. Gandalf lalu menjawab perkataan Bilbo. Tentu saja kau membutuhkannya, dalam arti membutuhkan cincin tersebut. Setelah itu, Gandalf menginstruksikan para kurcaci untuk tak keluar dari jalan setapak saat memasuki Mirkwood. Jika mereka keluar, maka tak akan ada jalan keluar untuk keluar. Maksudnya piye? Gandalf juga menegaskan bahwa para kurcaci harus menghindari sungai yang ada di dalam hutan. Tidak singkat cerita, Bilbo dan para kurcaci akhirnya tiba di tengah hutan. Mereka menemukan jembatan batu yang sudah ambrol dan mengharuskan mereka untuk melewati sungai dengan menggunakan akar pohon. Salah satu kurcaci bernama Bongfur lalu tak sengaja jatuh ke sungai dan seketika itu juga ia langsung tertidur. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan sambil menggendong Bongfur yang masih tertidur. Udara yang sangat sedikit membuat para kurcaci mengantuk yang pada akhirnya mereka pun keluar dari jalan setapak dan tersesat. I don't remember this place. Bilbo lalu memanjat pohon untuk menemukan arah yang benar. Namun saat sampai di pucuk, Bilbo melihat pergerakan besar menuju ke arahnya, dan ternyata itu seekor gonggo raksasa. Gonggo tersebut secara langsung menggubet-gubet tubuh Bilbo dengan jaring. Begitu juga dengan semua kurcaci. Bilbo kemudian mengambil kesempatan untuk membunuh salah satu gonggo dengan pedangnya. Setelah itu, ia memakai One Ring agar tak terlihat. Dari sini, Bilbo menyadari bahwa One Ring tidak hanya membuat dirinya menghilang, tetapi juga membuat dirinya bisa mendengar perkataan gonggo dan semua hewan. Saat Bilbo membunuh gonggo kedua dengan pedangnya, si gonggo mengatakan rasa sakitnya yang seperti disengat. Bilbo pun memberi nama pedangnya Sting, yang artinya menyengat. Bilbo kemudian membebaskan para kurcaci dari jaring, tetapi setelah itu ia diserang oleh gonggo yang membuat satu cincinnya terjatuh. Bilbo mendapati kalau cincinnya berada di depan gonggo lemah. Ia pun membunuh gonggo tersebut dengan sangat brutal. Setelah itu, Bilbo sadar bahwa cincin ini membuat dirinya hilang kesadaran. Saat para kurcaci melawan para gonggo, tiba-tiba peri kayu yang dipimpin oleh Tauriel dan Legolas datang. Mereka membunuh semua gonggo, kemudian menangkap para kurcaci dan membawanya ke kerajaannya. Do not think I won't kill you, dwarf. Bilbo diam-diam mengikuti mereka masuk ke kerajaan sambil menggunakan satu cincin. Thorin lalu dihadapkan ke ayah Legolas sekaligus Raja Elf yaitu Thranduil. Thorin terlihat masih menyimpan dendam kepada Thranduil karena sebelumnya menolak membantu kurcaci saat Smaug menyerang Erebor.
Thranduil kemudian memerintahkan pasukannya untuk memenjarakan para kurcaci ke dalam sel. Of an elf. I'm Pago. Di sini, Kili terlihat jatuh cinta kepada Tauriel. Begitu juga dengan Tauriel, ia sama sekali tak menggeledah Kili dan itu cukup membuktikan bahwa Tauriel menyukai Kili. It is a talisman. Thought I would come back to her. Are you? Di ruangan bawah tanah, Bilbo diam-diam mencuri kunci sel dari sipir yang berjaga. Setelah mendapatkan kuncinya, Bilbo membebaskan para kurcaci dan menyuruh mereka masuk ke dalam ruang penyimpanan anggur. Setibanya di sana, Bilbo meminta para kurcaci untuk masuk ke dalam tong kosong. Setelah itu, Bilbo menjatuhkan mereka ke sungai yang mengarah ke gerbang kerajaan elf. Where is the keeper of the keys? Setibanya di pintu gerbang, mereka dikejutkan dengan kemunculan Bolg dan para orc yang secara langsung menyerang mereka beserta penjaga gerbang. Untung saja Tauriel, Legolas, dan peri lainnya datang menyerang para orc. Ketika Kili mencoba membuka gerbang sungai, ia terkena anak panah beracun dari Bolg. Bilbo, Kili, dan para kurcaci lalu menyusuri sungai dengan mengapung di atas tong. Mereka dibantu oleh pasukan elf yang membuat mereka berhasil mendahului orc. Setibanya di hilir sungai, Bilbo dan para kurcaci bertemu dengan Bard, seorang pemanah yang merupakan keturunan asli dari kerajaan Dell. Thorin lalu menyuap Bard dengan emas untuk membawa kelompoknya ke tempat yang aman dan juga memberinya senjata. Tentu saja Bard setuju. Bard lalu membawa mereka ke Lake Town, tepatnya di kota Esgaroth. Namun sebelum itu, Bard menutupi mereka dengan ikan agar tak diketahui oleh penjaga gerbang. Setibanya di gerbang utama, Bard bertemu asisten wali kota Esgaroth bernama Elfrid yang sengaja menghentikan kapal Bard hanya untuk membuang semua ikan tangkapannya. Bard mengatakan bahwa saat ini para warga sedang kelaparan dan ikan-ikan ini untuk mereka yang membutuhkan. Jika para warga mendengar asisten wali kota membuang semua ikan, maka para warga akan marah. Mendengar hal tersebut, Elfrid pun membiarkan Bard untuk masuk. Small town, Alfred. Of the world, it festers and foul. Di kerajaan peri kayu, Legolas membawa satu tawanan orc ke hadapan Thranduil. Thranduil menanyakan tentang alasan orc mengejar para kurcaci yang kemudian dijawab oleh orc bahwa ini bukan urusanmu. Orc tersebut kemudian mengatakan bahwa salah satu dari kurcaci akan mati karena sudah terkena panah beracun. Ia juga mengatakan bahwa Sauron telah kembali dan semua orang akan mati. Mendengar hal tersebut, Thranduil pun langsung bunuh si orc dan memerintahkan pasukannya untuk menutup semua pintu masuk kerajaan elf. Sedangkan Tauriel memutuskan pergi dari kerajaan sendirian untuk menyusul Kili. Saat Tauriel tiba di hilir sungai, ia didatangi Legolas yang mengungkapkan kesediaannya membantu Tauriel menemukan kelompok kurcaci. You defied his orders. Legohenaka. Zorpak cross our borders and kill our prisoners. Stay close. Kita kembali ke Bilbo dan para kurcaci, di mana mereka ini tiba di rumah Bard dan bertemu dengan 3 anak Bard yang sangat senang dengan kedatangan mereka. Di sini, Thorin melihat busur kurcaci yang dipajang di atas menara. Balin menjelaskan kepada Bilbo bahwa saat Smaug menyerang kota Esgaroth, pimpinan kota bernama Girion alias ayah Bard mencoba membunuh Smaug dengan anak panah hitam yang dilontarkan menggunakan busur kurcaci. Panah hitam tersebut hanya ada 3, 2 di antaranya sudah digunakan Girion. Sisik Smaug sangat keras, bahkan melebihi baja terkuat. Namun ada rumor yang mengatakan kalau Girion berhasil melukai Smaug dengan kedua panah hitam
dan juga melepaskan salah satu sisik Smaug. Thorin lalu meminta Bert untuk menunjukkan senjata yang sudah disepakati. Namun ternyata senjata yang diberikan bukanlah pedang melainkan busur penangkap ikan. Hal tersebut membuat Thorin marah. Ditambah lagi hari terbukanya pintu rahasia Erebor akan terjadi. Selama pertemuannya dengan Thorin, Bert baru menyadari bahwa Thorin adalah sosok kurcaci yang diramalkan oleh leluhurnya. Ia lalu pergi ke penyimpanan barang kerajaan dan menemukan sebuah banner yang menunjukkan kalau Thorin adalah pewaris kerajaan Erebor ketiga. Kini ramalan leluhur mereka menjadi nyata, di mana para kurcaci akan merebut Erebor dari Smaug yang tentu saja itu bisa memicu kemarahan Smaug dengan menyerang kota Esgaroth. Thorin, Bilbo, dan yang lainnya lalu memutuskan untuk mencuri senjata di gudang persenjataan kota. Tetapi sayangnya mereka ketahuan oleh petugas dan dibawa ke hadapan wali kota. Di hadapan wali kota, Thorin meyakinkan semua warga bahwa dirinya berencana merebut kembali Erebor dari Smaug. Jika berhasil, Thorin berjanji akan membagi setengah hartanya kepada Esgaroth. Bert tiba-tiba datang dan memotong perkataan Thorin bahwa apa yang dilakukan Thorin bakalan memicu kemarahan Smaug. Tetapi hal itu tak berpengaruh kepada warga yang berpikirnya hanyalah harta dan terlepas dari kemiskinan. Si wali kota akhirnya membebaskan para kurcaci dan memberi mereka perlengkapan berperang. I say unto you, Pagi harinya, warga Esgaroth mengadakan perayaan untuk Bilbo dan para kurcaci yang akan menuju Erebor. Di sini, Thorin memerintahkan Kili untuk tetap tinggal di kota karena ia masih terkena racun dari panah orc. Kurcaci Oin dan adik Kili bernama Fili akhirnya memutuskan tidak ikut ke Erebor demi menjaga Fili. Begitu juga dengan Bofur yang ketinggalan kapal karena baru bangun. Di sisi lain, Gandalf akhirnya tiba di Hickwell. Ia memasuki makam Nazgul dan tak sengaja bertemu dengan Radagast yang juga sengaja kesini untuk mengecek makam Raja Penyihir. Keduanya lalu mendapati kalau peti Raja Penyihir telah hancur, yang artinya Raja Penyihir telah bangkit. Tentu saja ia berada di Dol Guldur. Gandalf dan Radagast lalu pergi ke Dol Guldur. Set upon that mountain. Setibanya di sana, Gandalf meminta Radagast untuk memberikan pesan kepada peri Galadriel kalau dirinya akan menyerang tanah Dol Guldur. Saat Gandalf memasuki Dol Guldur, ia secara tiba-tiba diserang oleh Thrain, ayah Thorin yang sudah dirasuki sihir hitam selama bertahun-tahun. Gandalf akhirnya berhasil menyadarkan Thrain dan memberitahu kalau putranya sedang berjuang merebut kembali Erebor. Thrain lalu menceritakan saat pertempuran melawan Azog di Moria, di mana Azog ini berhasil mengalahkan Thrain dan berhasil mengambil cincin peninggalan Tror. Cincin tersebut merupakan salah satu cincin ke-9 yang ada kaitannya dengan satu cincin milik Sauron. Gandalf membawa pergi Thrain dari sini, namun sayangnya mereka dihadang oleh Azog dan pasukannya. Where is your master? Gandalf kemudian menggunakan sihirnya untuk kabur, tetapi lagi-lagi ia dihadang oleh Raja Penyihir yang masih berwujud kukus hitam. Raja Penyihir lalu melenyapkan Thrain, setelah itu ia menyerang Gandalf. Gandalf yang belum makan kemangi akhirnya berhasil dikalahkan. Di saat itu juga, Raja Sihir berubah menjadi Eye of Sauron yang kemudian menyandra Gandalf. Di Esgaroth, Kili, Oin, dan Bofur membawa Fili ke rumah Bert dan meminta Bert untuk menyembuhkan Fili. Sementara Bilbo, Thorin, dan sisanya akhirnya tiba di perbatasan Erebor. Bilbo meminta Thorin untuk tetap di sini menunggu Gandalf. Namun karena ini hari terbukanya pintu rahasia, Thorin pun menghiraukannya dan pergi ke sisi dinding Erebor untuk menemukan titik lokasi pintu. Mereka lalu naik ke atas patung Raja Tror dan menemukan titik lokasi yang mereka cari.
Tepat pada saat itu juga, sinar matahari mulai tenggelam yang artinya lubang kunci bakalan muncul di sela-sela dinding. Namun saat sinar matahari sudah tak ada, lubang kunci sama sekali belum muncul. Hal tersebut membuat Thorin dan kurcaci lainnya putus asa. Mereka secara perlahan pergi menuruni tebing. Sementara Bilbo tetap berada di posisi sambil memikirkan teka-teki yang ada di peta. Beberapa saat kemudian, bulan keruak muncul, di mana bulan tersebut sama persis dengan apa yang dikatakan Raja Elrond. Cahaya bulan lalu menerangi dinding dan muncullah lubang kunci. Bilbo meneriaki Thorin kalau lubang kuncinya telah ditemukan. Thorin dan yang lainnya pun kembali kemudian membuka pintunya. You want me? Setelah masuk ke dalam, Balin meminta Bilbo untuk menemukan permata Arkenstone. Balin juga memperingati Bilbo agar tak membangunkan Smaug. You're not at home. Singkat cerita, Bilbo akhirnya sampai di ruang penyimpanan harta. Namun karena saking banyaknya sampai membentuk gundukan, Bilbo pun kebingungan mencarinya. Ketika Bilbo mengambil cangkir emas, ia tersengaja membuat tumpukan emasnya longsor dan membuat Smaug terbangun. Bilbo lalu terpaksa memakai cincinnya agar tak terlihat. Namun tetap saja Smaug mengetahui kedatangan Bilbo. Sambil lirak-lirik, Smaug mengatakan bahwa apa yang dibawa Bilbo sangatlah berharga. Mendengar kata berharga, Bilbo pun langsung kejang-kejang dan mendapatkan penglihatan tentang mata Sauron. Bilbo akhirnya melepaskan cincin yang membuat keberadaannya diketahui oleh Smaug. Bilbo mencoba tetap tenang dan terus memuji kebesaran Smaug. Smaug kemudian mengungkapkan bahwa dirinya sudah tahu alasan Bilbo kesini, yaitu mengambil Arkenstone untuk kurcaci. Pada saat itu juga Bilbo melihat permata Arkenstone. Ia pun mencoba mengambilnya, tetapi Smaug lebih dulu menendang Arkenstone dan merobohkan beberapa soko istana. Is dead. I took it. I killed where? Ketika Bilbo dan Smaug saling berhadapan kembali, Bilbo melihat salah satu sisik dada Smaug menghilang. Yang artinya, rumor Garrison berhasil melukai Smaug itu benar. Merasa berbicara dengan Bilbo membuang waktu, Smaug pun membakar Bilbo dengan semburan api. Namun untung saja Bilbo berhasil kabur dengan menggunakan satu cincin. Pergerakan Smaug menimbulkan getaran yang sangat besar, bahkan getarannya sampai ke Lake Town. Bert yang pada saat itu sedang mengobati Fili merasakan kemarahan Smaug. Ia pun mengambil satu-satunya anak panah hitam yang ia simpan untuk membunuh Smaug. Ia pergi ke menara busur kurcaci bersama putranya. Namun saat di perjalanan, mereka dihadang oleh tentara wali kota. Bert kemudian meminta putranya untuk menyimpan anak panah hitam, sedang dirinya akan menyingkirkan para tentara. Sayangnya Bert kurang ngopi yang membuat dirinya dengan mudah dikalahkan dan pada akhirnya ia ditahan di sel. Bilbo kemudian bertemu kembali dengan para kurcaci dan mengungkapkan kalau dirinya gagal mengambil Arkenstone-nya. Daripada mati terpanggang, Thorin pun menginstruksikan mereka untuk pergi dari Erebor. Mereka lalu tiba di ruangan yang terelokasi, di mana di ruangan tersebut terdapat puluhan mayat terbaring kaku karena kelaparan. Sebelumnya mereka tak bisa keluar karena Smaug sudah menguasai Erebor. Melihat mayat-mayat tersebut, Thorin pun memutuskan untuk membunuh Smaug. Ia menyuruh yang lain untuk menjebak Smaug ke bengkel tambang. Ia juga mengungkapkan kalau kita lebih baik mati bersama Smaug daripada mati bersama Smaug. Kita kembali ke kota Esgaroth, di mana Bolg dan pasukan orknya diam-diam menyusup ke rumah Bert untuk menangkap Thorin. Saat mereka menyergap rumah Bert, tiba-tiba Taurel dan Legolas datang dan langsung membunuh pasukan ork.
Legolas kemudian mengejar Bolg, sedangkan Tauril mengobati Fili dengan bebekan daun kemangi. Sidgard, Ereborna. Legolas akhirnya berhadapan dengan Bolg dan mulai bertarung dengannya. Legolas yang sudah memiliki Winter Tucker akhirnya berhasil memukul mundur Bolg. Mengetahui kalau Bolg mencoba kabur, Legolas pun segera mengambil kudanya dan pergi mengejar Bolg yang berlari ke arah hutan. Run, Fionn. Kita kembali ke Bilbo dan para kurcaci. Mereka mulai memancing Smaug dengan membagi 3 grup. Setelah berhasil memancing Smaug ke bengkel tambang, Thorin dan para kurcaci mulai memanaskan bertonton emas di tungku besar. Setelah emas tersebut meleleh, Thorin langsung menumpahkannya ke cetakan patung besar, sedangkan Bilbo memancing Smaug kembali ke aula istana. Think you could deceive me? Di sini Smaug mengatakan kepada Bilbo bahwa dirinya akan menyerang kota Esgaroth. Bilbo pun menampakkan diri dan meminta Smaug untuk tak melakukannya. Pada saat itu juga, Thorin muncul tepat di atas cetakan patung raksasa. Ia memaki-maki Smaug agar mendatangi cetakan patung tersebut. Ketika Smaug berdiri tepat di depan patung, Thorin dan kurcaci lainnya langsung melepaskan cetakannya dan memperlihatkan patung emas raksasa berbentuk King Tror. Namun karena emasnya masih panas, patung tersebut pun meleleh yang kemudian menimpa Smaug. Akan tetapi beberapa saat kemudian, Smaug kembali bangkit dan tak terluka sedikit pun. Ia terbang ke udara lalu mengibaskan sayapnya untuk melepaskan lapisan emas. Smaug terbang ke arah Esgaroth sambil mengatakan, "Akan aku tunjukkan balas dendam yang sebenarnya." Film ini ditutup dengan Bilbo mengatakan, "Apa yang sudah kita perbuat?" What have we done? Di akhir film sebelumnya, Bilbo dan para kurcaci gagal dalam upaya membunuh Smaug yang disuarai oleh Benedict Cumberbatch. Smaug pergi ke Esgaroth, tepatnya di kota Lekton, untuk menunjukkan balas dendam yang sebenarnya kepada Thorin. Kedatangan Smaug tentu saja membuat warga Lekton panik bahagia, terutama Pak Wali Kota dan wakilnya Alfred. Mereka mengambil semua hartanya, lalu pergi dari kota menggunakan perahu. Begitu juga dengan Taurel yang menyuruh Fili, Kili, Bofur, Oin, dan anak-anak Bird untuk naik ke perahu. Give me your hand. Keely, come on! Bersama dengan itu, Smaug mulai mengembuskan nafas apinya ke seluruh kota, yang membuat kebakaran besar tidak bisa dihindarkan. Saat itu juga, perahu Pak Wali Kota mengalami uyek-uyek karena terlalu banyak beban. Alfred pun menyarankan Pak Wali Kota untuk membuang hartanya ke danau. Namun bukannya harta yang dibuang, malah Alfred yang dibuang. Sementara Bird, si pemanah, mencoba melepaskan diri dari selnya. Ia menggunakan rapiah untuk membobol jendela dengan menjadikan leher Pak Wali Kota sebagai penahannya. Setelah berhasil keluar, Bird mengambil busur panah, kemudian naik ke menara lonceng untuk membunuh Smaug. Sayangnya, panah yang ditembakkan Bird sama sekali tak melukai Smaug, dikarenakan sisik Smaug sangat keras, bahkan lebih keras dari hatimu. Putra Bird bernama Ben lalu melihat ayahnya sedang berduel dengan Smaug. Sadar bahwa panah hitamlah yang mampu melukai Smaug, Ben pun pergi dari rombongan untuk mengambil panah hitam yang sebelumnya ia simpan di atas perahu. Saat Ben memberikan anak panah hitam kepada Bird, tiba-tiba Smaug menyerang mereka yang membuat busur panah Bird patah.
Smoke lalu mendarat untuk membuli Bert karena gagal membunuhnya seperti ayahnya dulu. Bert lalu membuat busur darurat dengan menggunakan bahu Ben sebagai penyeimbang busur. Saat Bert mengarahkan panah hitam ke arah Smoke, ia tak sengaja melihat bekas luka di dada Smoke. Bert pun menembakkan panahnya ke luka tersebut tepat saat Smoke terbang ke arah menara. Smoke berteriak kesakitan ketika api di tubuhnya menghilang. Smoke kemudian jatuh tepat di atas Pak Wali Kota. Di atas gunung sunyi, Bilbo Baggins dan para kurcaci menyaksikan kematian Smoke. Namun kematian Smoke memicu kegilaan Thorin, di mana Smoke pernah mengatakan kepada Bilbo kalau emas yang selama ini diangkreminya akan membuat Thorin jatuh seperti kakeknya yang tak mau jauh-jauh dari permata Arkenstone dan juga kekayaan Erebor. Dragon is dead. Pagi harinya, Kili, Fili, Bofur, dan Oin mempersiapkan perahu untuk menyusul rombongan Thorin. Di sini, Kili meminta Tauril untuk ikut dengannya, namun sayangnya Legolas melarang dan menyuruh Tauril agar tetap bersama Elf Thranduil. Sebelum pergi, Kili memberikan batu berukir kepada Tauril sebagai tanda kenang-kenangan. Sedangkan warga Lekton yang selamat mulai mengumpulkan perbekalan yang masih bisa digunakan. Alfred mencoba menggesek beberapa perbekalan dari seorang wanita, namun hal itu langsung dihentikan oleh Bert. He was barred. He killed the dragon. Semua warga mengakui Bert sebagai penyelamat sekaligus pembunuh Smoke. Bert kemudian memerintahkan semua warga untuk pindah ke kota Dell, karena di sanalah lebih aman di bawah naungan Erebor. Fili, Kili, Bofur, dan Oin akhirnya tiba di istana Erebor. Mereka dicegat oleh Bilbo yang mengabarkan kalau Thorin mulai kehilangan akal sehatnya setelah tergoda dengan harta bekas Smoke. Gak cuma itu, Thorin juga menjadi pemarah dan terobsesi dalam mencari Arkenstone. Ia memaksa semua kurcaci untuk menemukan Arkenstone-nya. No one rests until it is found. Sign of it. Bilbo lalu diam-diam pergi dari mereka, kemudian mengambil sesuatu di dalam bajunya yang ternyata itu adalah Arkenstone. Jadi sebenarnya Bilbo sudah mendapatkan Arkenstone-nya dari Smoke, namun ia sengaja menyembunyikannya setelah Smoke memperingati bahwa Arkenstone akan membuat Thorin gila. Berita kematian Smoke kini sudah menyebar, artinya banyak musuh yang akan menuju ke Erebor untuk mengambil kekayaannya. Salah satunya adalah Azog. Ia memimpin pasukan Orc menuju Erebor. Di saat itu juga, Bolg datang. Ia memberitahu Azog bahwa Elf Raja Thranduil dan pasukannya sedang menuju ke Erebor yang memiliki tujuan tak jauh beda dari Azog. Mengetahui hal tersebut, Azog pun menyuruh Bolg pergi ke benteng Orc di Gundabad untuk mengumpulkan pasukan Orc yang lebih besar. Di sini lain, Legolas memberitahu Taurel kalau saat dirinya mengejar Bolg di akhir film sebelumnya, dirinya menemukan tanda di tubuh Orc. Tanda tersebut mengingatkan dirinya dengan pertempuran besar di Gundabad. Legolas pun mengajak Taurel pergi ke Gundabad untuk memastikan keadaan di sana. Di Dol Guldur, Gandalf terlihat masih dikurung setelah mengetahui bahwa Necromancer adalah Sauron. Gandalf kemudian diangkut oleh orc raksasa yang akan memotong jari Gandalf untuk mengambil cincin Narya. Namun di waktu yang sama, Galadriel datang dan langsung menghancurkan orc raksasa hanya dengan satu tangan. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Galadriel dan Gandalf dikepung oleh Nazgul, 9 manusia yang menjadi hantu karena Sauron. Tetapi untungnya Raja Elrond dan Saruman datang yang secara langsung menyerang para Nazgul. Di tengah-tengah pertempuran, Radagast datang untuk membawa pergi Gandalf. Gak lama setelah Gandalf dan Radagast pergi, Sauron muncul untuk mempengaruhi Galadriel. Galadriel lalu mengeluarkan kekuatan aslinya dan mengulti Sauron hingga terpental sangat jauh.
Setelah itu, Galadriel jatuh pingsan. Elrond menyarankan Saruman agar memperingati yang lain bahwa Sauron telah bangkit. Tetapi Saruman malah membantah dan menyuruh Elrond membawa Galadriel ke tempat yang aman, sedangkan dirinya akan menghadapi Sauron seorang diri. Leave Sauron to me. I need that horse. Gandalf yang mengetahui bahwa Azog mencoba menyerang Erebor memutuskan untuk pergi ke Erebor. Radagast lalu memberikan tongkatnya kepada Gandalf yang sebelumnya hancur akibat serangan dari Sauron. Pagi harinya di kota Dell, Bard mulai kebingungan saat melihat warganya kelaparan. Pada saat itu juga, Raja Thranduil beserta pasukannya datang memberikan bantuan sembako kepada warga Lekton. Bard sangat berterima kasih kepada Thranduil karena sudah susah payah datang ke sini untuk memberikan bantuan. Thranduil lalu mengatakan bahwa kedatangannya ke sini yaitu untuk merebut kembali permata putih impiannya yang sebelumnya ditolak oleh Raja Tror. Permata tersebut adalah kalung berlian putih. Bard juga mengungkapkan kalau Thorin masih berhutang janji kepada warga Lekton, di mana sebelum Thorin pergi ke Erebor, ia pernah menyatakan kalau jika Smaug mati, maka setengah hartanya akan dibagikan ke warga Lekton. Thranduil dan Bard kemudian bersekutu untuk memerangi Erebor. Namun sebelum itu, Bard sengaja mendatangi Erebor seorang diri untuk bernegosiasi dengan Thorin. Setibanya di pintu gerbang Erebor, Bard memberitahu Thorin kalau kerajaan Elf akan menyerbu Erebor. Namun hal itu bisa dicegah jika Thorin mau membagi hartanya kepada Raja Thranduil dan juga melunasi janjinya kepada warga Lekton. Dengan nada marah, Thorin menolak dan mengeklaim bersiap untuk melawan kerajaan Elf. Bard lalu kembali ke Dell. Ia memberitahu Thranduil bahwa Thorin memilih berperang. Thranduil kemudian mengatakan bahwa kita akan menyerang Erebor besok pagi. Thorin dan para kurcaci mulai mengenakan baju besinya. Di sini Thorin memberikan Bilbo baju zirah dari Mithril Mail yang katanya sangat kuat sehingga pedang tidak bisa menembusnya. Bilbo lalu menyarankan Thorin untuk tak berperang dan menepati janjinya kepada warga, namun tentu saja Thorin tetap menolak. Di sisi lain, Legolas dan Tauriel akhirnya tiba di depan benteng Gundabad. Mereka melihat Bolg sedang memanggil sisa-sisa pasukan orc termasuk sekumpulan kalong. Legolas pun sadar bahwa Bolg sengaja memanggil pasukan tersebut untuk menyerang Erebor. Ia dan Tauriel pun segera kembali ke sana untuk memberitahu yang lain. Sedangkan Azog terlihat berada di Bukit Berongga, di mana rongga-rongga tersebut adalah jalur cacing raksasa. Disinilah Azog akan memotong jalan menuju ke Erebor. Gandalf tiba di kota Dell. Ia memberitahu Thranduil dan Bard kalau Azog beserta pasukannya akan datang merebut Erebor. Mereka bukan mengincar harta, melainkan mengincar gunung sunyi yang nantinya akan dijadikan gerbang untuk mengambil alih Angmar di utara. Even Gondor itself will fall. All kingdoms should rise again. Pada malam harinya, Bilbo diam-diam pergi dari Erebor dengan menuruni dinding menggunakan tali rapiah. Bilbo lalu menemui Gandalf, Bard, dan Thranduil untuk memberikan permata Arkenstone. Bilbo mengatakan bahwa Arkenstone bisa mencegah peperangan ini dengan memaksa Thorin untuk menukarkan hartanya dengan Arkenstone. Setelah itu, Gandalf meminta Arvid untuk menjaga Bilbo agar tak keluar dari kota Dell. Namun di sini Bilbo mempunyai rencana lain, yaitu diam-diam kembali ke Erebor. Keesokan harinya, pasukan Elf dan warga Lekton berbaris di depan gerbang Erebor. Bard lalu menunjukkan permata Arkenstone kepada Thorin sambil mengatakan kami akan memberikanmu permata ini, tetapi kau harus menepati janjinya kepada warga. Thorin lalu membantah bahwa permata itu palsu, hingga akhirnya Bilbo mengatakan kalau permata itu nyata dan dirinya lah yang memberikannya kepada mereka. Merasa dihianati, Thorin pun marah. Ia menyeret Bilbo ke sisi gerbang untuk dijatuhkan. Namun untung saja Gandalf datang menghentikan Thorin dan membiarkan Bilbo kembali ke pihak Gandalf.
Pada saat itu juga, pasukan kurcaci dari kerajaan Ironforth datang untuk membantu Erebor. Pasukan tersebut dipimpin oleh Raja Dain yang merupakan sepupu Thorin. Dain lalu mendekati Thranduil dan menyatakan kesiapannya untuk berperang. Let his pretty head open! Setelah itu, Dain mulai mengerahkan barisan pertahanan, di mana pasukan kurcaci menaiki domba sebagai kendaraan berperang. Pasukan elf tak tinggal diam. Mereka menembakkan ribuan anak panah ke arah pasukan Dain. Namun ribuan panah tersebut dengan mudah disingkirkan dengan senjata kitiran milik Ironforth. Di tengah pertempuran keduanya, tiba-tiba cacing raksasa muncul dari bawah bukit. Kemudian disusul dengan Azog yang secara langsung memerintahkan pasukan orknya untuk menyerang Erebor. Karena ada musuh yang lebih sangar, Ironforth, elf, dan warga Lekton pun bersatu. Mereka berlari ke arah pasukan ork dan terjadilah The Battle of the Fifth Armies. The Battle of Four Armies. Pasukan ork yang terlalu banyak menyebar ke kota Del. Bard pun memerintahkan pasukannya untuk kembali ke kota. Setibanya di sana, Bard menyuruh anak-anak dan wanita masuk ke dalam aula besar. Alfred ditunjuk sebagai penjaga, namun siapa sangka Alfred ternyata pengecut. Ia sengaja menyamar sebagai ibu-ibu agar tak disuruh berperang. Tak cuma itu, Alfred juga mengambil emas milik warga dan memasukkannya ke dalam BH. Pasukan elf dan Ironforth mulai kewalahan melawan pasukan orc. Ditambah lagi adanya troll yang kalau menyerang tidak melihat-lihat. Di dalam Erebor, Dwalin mencoba berunding dengan Thorin untuk membantu memerangi orc. Ia memohon-mohon sambil menangis, namun jawaban dari Thorin malah mengecewakan. Thorin lalu mengancam akan bunuh Dwalin jika Dwalin tak pergi dari hadapannya. Setelah Dwalin pergi, Thorin pergi ke aula istana. Ia berjalan di atas lantai emas yang sebelumnya digunakan untuk menjebak Smaug. Di sini, Thorin berhalusinasi. Ia melihat Smaug berenang di bawah lantai dan juga melihat dirinya tenggelam ke dalam cairan emas. Bersamaan dengan itu, Thorin dirungoni oleh suara-suara yang mengatakan kau tidak seperti kakekmu, Thorin. Suara tersebut akhirnya membuat Thorin tersadar. Ia segera mengambil pedangnya dan meminta maaf kepada rekan kurcaci Durin yang lain. Will you follow me? Pertempuran yang ada di luar berhenti saat gerbang Erebor dijebol oleh sebuah lonceng emas raksasa. Thranduil, Gandalf, Dain, dan yang lainnya sangat terkejut ketika melihat Thorin dan para kurcacinya keluar dari gerbang, lalu memukul mundur para pasukan orc. Kini sudah sesuai judul, yaitu The Battle of the Fifth Armies. Thorin kemudian mengajak pasukan terbaiknya, yaitu Fili, Kili, Dwalin, dan Balin untuk naik ke Revendale, di mana Thorin ini berencana untuk membunuh Azog agar perang bisa berakhir. Fili dan lainnya mengendari Dokar yang ditarik oleh beberapa domba, sedangkan Thorin menaiki domba milik Dain.
dalam perjalanan, kelompok Fili dikejar-kejar oleh sekumpulan Warg. Satu persatu domba penarik berhasil diterkam oleh Warg, dan kini tinggal 3. Balin kemudian menyuruh mereka untuk menaiki dombanya menyusul Thorin, sedangkan dirinya akan menahan pergerakan orc. Di kota Dell, Gandalf berurusan dengan salah satu troll. Ia mencoba melawannya dengan sihir, namun sayangnya tongkat dari Radagast kurang berfungsi. Tepat di belakang Gandalf, ada Alfred yang sedang bersembunyi di penopang peluru ketapel. Alfred lalu tak sengaja menjatuhkan emasnya yang membuat pemicu ketapel tertekan, dan seketika itu juga Alfred terlempar tepat mengenai mulut si troll. Sayangnya Alfred tak selamat karena kepalanya terbentur gudal. Legolas dan Tauril akhirnya tiba di Dell. Legolas memberitahu Gandalf kalau Bolg dan pasukannya akan datang dari utara. Gandalf pun terkejut. Jika Bolg datang dari utara, maka mereka akan melewati Ravenhill, yang artinya Thorin, Fili, Kili, dan Dwalin bakalan terkepung. Tauril lalu menemui Thranduil untuk mengirim pasukan ke Ravenhill. Namun Thranduil menolak karena pasukannya tinggal seprapat. Tauril pun marah. Ia menodongkan Thranduil dengan anak panah, tetapi Thranduil lebih dulu memotong busurnya. Legolas kemudian datang memisahkan keduanya. Setelah itu, Legolas dan Tauril pergi ke Ravenhill untuk membantu Thorin. Sementara Bilbo memberitahu Gandalf kalau dirinya akan membantu Thorin. Ia meyakinkan Gandalf bahwa dirinya tidak akan ditemukan oleh pasukan orc. Sebelum menyusul Thorin, Bilbo diam-diam memakai cuan ringnya atau power ring agar keberadaannya tidak diketahui saat melintasi pertempuran di depan Erebor. Thorin, Fili, Kili, dan Dwalin tiba di puncak Ravenhill. Namun di sini mereka tidak menemukan keberadaan Azog. Thorin pun sadar bahwa ini jebakan. Ia lalu memerintahkan Fili dan Kili untuk mengawasi menara Ravenhill. Gak lama setelah Fili dan Kili pergi ke menara, Bilbo datang. Ia memberitahu Thorin bahwa Bolg akan datang dari utara bersama pasukannya. Di waktu yang sama, Azog tiba-tiba muncul sambil menyandra Fili. Ia lalu membunuh Fili di hadapan Thorin yang membuat Thorin marah. Thorin mengajar Azog ke menara yang pada akhirnya terjadilah perduelan antara Azog dan Thorin. Gak lama kemudian datanglah Bolg berserta pasukannya yang membuat Fili, Dwalin, dan Bilbo mempunyai pekerjaan. Legolas dan Tauril akhirnya tiba. Legolas sengaja geraungan ke salah satu kalong untuk menuju ke atas menara. Setibanya di menara, Legolas langsung menemanahi para orc yang mencoba menyerang Thorin, agar Thorin bisa leluasa melawan Azog. Di sisi lain, Bilbo pingsan saat kepalanya dipukul oleh Bolg. Bodohnya Bolg, ia tak membunuh Bilbo, yang tentu saja itu kesalahan tidak besar. Bolg kemudian bertarung dengan Tauril. Namun sayangnya Tauril belum memakai Scarlet yang membuatnya kalah melawan Bolg. Ketika Bolg hendak membunuh Tauril, Fili datang menyerang Bolg. Akan tetapi Bolg lebih kuat yang pada akhirnya Fili pun mati di tangan Bolg. Tauril lalu menyeret Bolg ke jurang dan membuat keduanya terpisah. Legolas yang kehabisan anak panah dihadapkan dengan satu troll. Troll tersebut dengan sengaja menabrakkan dirinya ke menara yang membuat menaranya jatuh tapi tidak jatuh. Disinilah Legolas berhadapan dengan Bolg. Di dalam pertempurannya, Legolas melihat Thorin akan dibunuh oleh orc. Ia pun melemparkan pedangnya ke tubuh orc tersebut agar bisa diambil oleh Thorin. Setelah itu, Legolas mengeluarkan belati, lalu menusukkannya ke sirah Bolg yang membuat Bolg langsung mati.
perduelan Thorin dan Azog masih berlangsung. Mereka sama-sama kuat sampai-sampai juri bingung untuk memberi nilai. Di saat itu juga, puluhan elang Gandalf datang. Mereka menyerang pasukan orc dengan gembira. Gak cuma elang, Radagast dan Beorn juga datang membantu peperangan melawan orc. Iya benar. Kita kembali ke pertempuran Thorin, di mana Thorin ini meraih batu kemudian melebarkannya ke Azog, yang membuat Azog kelebihan beban dan jatuh ke danau. Thorin melihat Azog kali-kali batang di dalam air dan mengira Azog sudah mati. Namun ternyata Azog belum mati. Ia secara langsung menusukkan kaki Thorin dengan pedangnya. Setelah itu, Azog memiting Thorin kemudian mencoba menusukkan pedangnya ke dada Thorin. Thorin menahan pedang Azog, namun sayangnya ia tak kuat dan membiarkannya tertusuk. Tetapi Thorin menusuk balik Azog dengan pedangnya hingga terjadilah tusuk-tusukan. Kini Azog pun resmi mati. Begitu juga dengan Thorin. Ia berbaring di atas batu sambil ditemani oleh Bilbo. Loh, ini kapan sadarnya, Cuk? Sebelum resmi mati, Thorin meminta maaf kepada Bilbo atas perkataan sebelumnya. Thorin mengakui bahwa Bilbo adalah sahabat yang baik. Kurcaci lain lalu datang dan berlutut di jasad Thorin. Legolas memberitahu Thranduil bahwa dirinya akan meninggalkan kerajaan. Thranduil lalu minta anaknya untuk mencari salah satu Dúnedain, yaitu seorang pria yang disebut sebagai Strider alias Aragorn. What is his name? Is known in the wild as Strider. Setelah Legolas pergi, Thranduil bertemu Taurel yang sedang gembira atas kepergian Kili Fili. Keesokan harinya, upacara pemakaman Thorin diadakan dengan dihadiri 3 kerajaan. Karena Thorin sudah mati, pewaris Erebor pun dipindatangankan ke Dain yang merupakan sepupu Thorin. Setelah pemakaman selesai, Bilbo berpamitan kepada kurcaci yang selamat. Bilbo mengatakan kepada mereka, jika kalian melintasi Back End, jangan lupa mampir ke rumahnya, karena di sana Bilbo akan membuatkan sambal kemangi yang enak. Gandalf lalu memandu Bilbo ke perbatasan Shire. Setibanya di sana, Gandalf mengatakan bahwa dirinya sudah tahu tentang satu cincin yang Bilbo bawa dari awal. Ia memperingati Bilbo agar tak sering bertandingan dengan cincin tersebut. Ketika Bilbo mendekati rumahnya, ia mendapati kalau orang-orang sedang mengambil perabotannya. Mereka mengira Bilbo sudah mati karena 13 bulan Bilbo tidak terlihat. Bilbo lalu memberikan surat kontrak kepada ketua RT. Saat Pak RT menanyakan siapa Thorin Oakenshield, Bilbo menjawab kalau dia sahabat baikku. He was my friend. Di adegan terakhir, Bilbo yang sudah tua didatangi Gandalf. Bilbo menyambut Gandalf dengan gembira, dan hal terakhir yang kita lihat adalah peta Erebor.